Gak tahu itu ada sosok begawan seperti kiai memakai sorban itu, Pak. Kamu datang saja ke suatu tempat yang namanya itu Lawang Sancang. Dan saya diberikan sesuatu dari sosok itu, suatu kitab, Pak. Ini simpan sama kamu. Suatu hari ini bermanfaat. Telaah pelajarilah gitu, bilangnya itu. Dan saya lihat itu ada perempuan cantik. Itu saya tengok samping saya, itu seperti kayak emas, Pak. Si nyai tersebut itu ketawa, Pak. Lidahnya menjulur, ininya naik ke atas. Saya di sini, Nyai, saya mau mencari sesuatu yang bisa menyembuhkan istri saya. Sempat didiagnosa di rumah sakit Hasan Sadikin, itu katanya kanker. Udah nggak punya uang sama sekali ya? Nggak punya uang itu, harus bagaimana saya ini gitu. Di lorong sunyi penuh teka-teki, kujejakan langkah mencari arti, obat alternatif harapan terakhir. Di tengah nasib yang kian getir. Dalam gua, kusaksikan ramuan, diracik leluhur dalam kegelapan. Perjuangan ini tak sekedar nyawa, tapi melawan takdir yang tak terbaca oleh Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya, Dan selalu dilimpahkan rezeki. amin. Hari ini kita nonton lagi nih, ada narasumber yang sudah pernah hadir di Malam Mencekam. Videonya yang ini. Jadi setelah ini nanti nonton kembali yang belum nonton ya. Ya. Namanya Mas Ruli. Betul. Halo Mas Ruli. Halo. Sehat ya? Sehat, Bang. Mas Ruli ini berarti kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga, Bang. Kok banyak bener kisah-kisah mistisnya? Karena saya suka sekali untuk bertirakat dulunya, Bang. Suka sekali mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa dengan cara bertirakat di tempat-tempat yang gitu, Bang. Kedua kali saya diwariskan oleh orang tua banyak sekali benda-benda pusaka di rumah. Jadi total berapa tahun di dunia itu? Antara 25 tahunan, Bang. 25 tahun. Udah nggak takut hantu ya berarti ya? Insya Allah. Udah dianggap teman aja begitu? Iya. Jadi di rumah ini banyak barang klinik ya? Banyak sekali. Ada berapa jenis tuh? Kira-kira 74 itu keris besar, Bang. Terusan ada patung-patung Hindu dari zaman-zaman Hindu gitu yang waktu itu saya dapat. Dengan bertirakat dapatnya itu menemukan lah intinya, menemukan. Dan ada juga banyak orang-orang yang datang membawa benda-benda pusaka seperti keris itu. Tolong dong, ini saya butuh uang untuk beli beras, saya mau jual ini. Ya saya terima itu, pasti saya terima. Padahal itu tahu keris itu keris muda ataupun keris tua, saya beli. Karena mereka mungkin lebih membutuhkan untuk, menurut dia itu untuk makan atau apa, saya pasti beli gitu. biasanya yang punya barang-barang antik begitu kan ada ya malam-malam itu berisik begitu ya, Banyak, gangguan. banyak sekali. Selalu ya? Selalu. Dan itu sudah saya anggap seperti biasa karena mereka hidup mungkin di tempat saya, di rumah saya gitu. Jadi saya pun sudah terbiasa itu. Anak istri? Nah, istri kan itu yang muda. Itu istri yang muda itu kan mualaf. Dia baru tahu kebudayaan kita Jawa. Dia baru tahu bagaimana itu hantu. Dia pernah ditemui dan dia pernah mengalami hal yang tidak pernah sebelumnya dia rasakan atau dialami. Sekarang udah jadi terbiasa begitu. Sudah terbiasa. Sobat, jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Yang ini kisahnya waktu Mas Ruli menolong istrinya ya, yang terkena Sakit. didiagnosa kanker ya. Iya. Akhirnya bisa sembuh dengan cara spiritual. Betul. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Ruli.
Begini Bang, suatu hari saya itu punya istri yang belum dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak tersebut, setiap harinya saya mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang. Itu seperti hampa. Seperti bagaimana ya rasanya kalau punya anak, mungkin lain ya nggak begini. Jadi saya setiap hari itu sama istri jalan-jalan. Seperti orang pacaran. Karena tidak memiliki anak, belum memiliki anak gitu. 18 tahun saya sama istri itu belum punya anak gitu. Waktu itu masih 10 tahunan. 10 tahun sama istri belum punya anak saya tuh. Suatu hari istri ini didiagnosa sakit yang sangat mungkin bagi mereka ya nggak sanggup lah untuk itu kan ya. Semacam kanker gitu kan. Sempat didiagnosa di rumah sakit Hasan Sadikin, itu katanya kanker. Kalau nggak cepat diangkat, ini nanti akan berakibat 3 bulan ke depan ini nggak akan kuat istri itu. Kalau misalnya Mas punya uang, cepatlah dioperasi atau diangkat. Saya bilang gitu. Suatu hari bisa untuk datang ke sini lagi untuk diangkat sakitnya istri saya itu. Padahal saya sebelumnya nggak tahu bagaimana caranya, makanya karena di situ belum ada BPJS ataupun tabungan saya yang lebih gitu untuk bisa dapat datang ke rumah sakit dan mengangkat penyakitnya itu. Suatu saat saya berpikir, Mah, bagaimana kalau kita berobat secara alternatif? Bagaimana itu yang datanglah kita itu ke paranormal gitu, praktisi. Bahkan rumput, saya tahu itu rumput yang dikeringkan, suruh digodok, saya godok, Mah. Apapun yang kata paranormal ataupun orang haji itu gimana itu bilang ini akan sembuh, kanker apapun akan lenyap. Saya lakoni agar istri saya sembuh dari sakitnya itu. Dan sama sekali satu saja untuk menghilangkan rasa sakitnya itu tidak ada yang bisa untuk hanya menghilangkan rasa sakitnya, tidak ada bisa. Dan saya diberitahu sama satu orang, dibilang guru saya, datanglah kamu ke Dieng. Di situ ada makamnya Syekh Abdillah. Datang di makamnya Syekh Abdillah tersebut. Syekh Abdillah ini sosok yang mengislamkan banyak orang Hindu di Dieng. Bahkan Presiden Gus Dur pun dulu sering berkunjung atau sering ziarah ke makamnya Syekh Abdillah itu. Datanglah saya sama istri naik bus ke Dieng itu, Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit itu, cuman nggak dirasa. Dia pandai menutupi rasa sakitnya. Itulah titik di situ saya berjanji ke istri saya itu. Suatu hari walaupun saya punya istri atau punya pacar atau secantik apapun, saya nggak akan ninggalin kamu. Sampainya di Dieng itu saya bertanya kepada juru kunci peraturannya bagaimana dan saya harus bagaimana. Juru kunci tersebut bilang, sampean dari mana Mas? Dari Cirebon. Loh, dari Cirebon. Harusnya sampean tahu kalau sini itu yang bagus itu sampainya sudah puasa. Nah itu saya sudah seminggu sebelumnya saya masih puasa, belum saya batalkan itu. Hanya maghrib batal gitu aja. Dan itu pun hanya nasi putih. Dan saya tidur sama istri itu di depan kuburannya itu zikir, dan kalau nggak kuat kamu tiduran aja di sini. Malamnya ini saya dimimpiin datang ke sana gitu, suatu kayak tempat gitu ya di sampingnya, semacam kayak sampingnya makam tersebut itu kayak ada bebatuan bukit gitu sedikit, disuruh ke sana saya nih. Dan saya bilang waktu itu juru kunci datang mau membersihkan tempat itu, saya bilang, Pak, saya waktu itu mimpi semalam suruh datang ke sana. Datanglah ke sana. Barangkali ini petunjuk katanya. Datang sambil menikmati suasana pagi bersama istri saya itu. Jalan-jalan kita, suasana dingin itu. Jalan-jalan. Gak tahu itu ada sosok begawan seperti kiai memakai sorban itu, Di situ, "Hei, mau kemana?" gitu. Tapi ngomong bahasa Jawa.
bahasa Jawa itu bahasa Jawa kuno sekali. Ya saya mau mencari ini aja obat buat nyembuhin istri saya. Saya langsung di situ tuh nggak ada saya yang tutup-tutupin. Sekali ketemu orang saya langsung ngomong saya mau mencari sesuatu yang bisa menyembuhkan istri saya. Setiap apapun yang saya temui saya bilang begitu. Aki, boleh saya foto di situ? Saya sudah kirimkan ke tim Malam Mencekam fotonya tersebut. Saya minta foto. Waktu itu HP saya masih Sony Ericsson. Itu Sony Ericsson itu saya foto bersama Aki tersebut, Aki Begawan tersebut, saya sebut Begawan. Itu difoto sama istri saya. Di satu batu difoto sama istri saya. Istri saya bilang, "Yang kok ini seperti bercahaya mukanya." Setelah dari situ dia bilang sambil duduk tuh, kalau bilang bahasa sininya mungkin Cong atau Ger, kamu datang saja ke suatu tempat namanya Garut. Di situ nanti ketemu teman saya, ketemu rekan saya. Itu nanti kamu diberikan sesuatu. Jika kamu diberikan kitab, simpanlah. Ataupun jika kamu diberikan tanda ataupun secara tulisan, simpanlah. Jika kamu diberi tanda untuk bisa menyembuhkan istri, simpanlah. Dari situ sempat saya ragukan, oh ini kok manusia enak aja ngomongnya gitu. Enak aja ngomongnya gitu kan. Garut kan jauh, Leweng Sancang itu jauh, Sancang 7 apalagi. Dan gitu istri saya mendorong gitu. Yang kali aja ucapannya benar gitu. Itu saya abaikan saja. Dari Aki Begawan tersebut saya abaikan. Tahu-tahu saya nengok ke belakang setelah 8 langkah, 9 langkah itu nggak ada orang tersebut. Nggak ada tuh. Masya Allah. Kalau saja itu saya lebih berpikir ke logis. Kalau saja ini bangsa goib, mungkin hanya saya yang melihat. Kok istri saya juga melihat? Dan dia mendorong. Betul, barangkali ini petunjuk. Datang saja yang, ya sudah kalau gitu setelah 3 harinya itu. Setelah 3 harinya itu saya di Dieng. Itu pulang saya. Pulang saya ini untuk mengantarkan istri. Saya bilang, "Mah kamu biar tinggal di rumah aja. Saya antar sampai ke rumah ke Cirebon. Saya langsung mau berangkat ke Garut, saya mau naik motor saja gitu." Kebetulan waktu itu saya motornya Honda Blade merah. Saya datang bersama keponakan. Kebetulan almarhum orangnya. Itu datanglah saya tuh ke suatu daerah yang namanya itu Leweng Sancang. Di Leweng Sancang sama sekali saya ini perjalanan itu tidak ada yang namanya gangguan sedikit pun ataupun kendala di kendaraan ataupun apa itu nggak ada. Semuanya berjalan lancar. Di situ saya bertemu sama Nyi Endah. Saya bertanya, dia dulu bertanya, "Mau apa Mas datang ke sini? Bertujuan apa Mas datang ke sini?" Saya bertujuan ingin sekali bertemu sama juru kunci ke-7. "Oh mustahil," katanya. "Di sini nggak ada. Juru kunci ke-7 sudah tidak ada," katanya. "Itu hanya mitos," katanya. "Hanya mitos belaka, hanya isapan jempol orang-orang tua zaman dulu," katanya. Gitu. Itu kan saya heran lagi, Mak. Loh kok begitu ya? Saya petunjuknya itu disuruh begitu. Disuruh bertemu sama juru kunci ke-7. Itu teman saya ngomongnya. Sosok Begawan itu ngomongnya teman saya itu, Mak. Loh kok dibilangnya di sini mitos? Jika kamu berpegang teguh dan ingin sekali bertemu, apa kamu ini kuat untuk berpuasa? Dari situ saya bilang, saya itu dari Dieng pulang ke rumah dan saya berangkat itu dalam keadaan puasa. Masih puasa dan masih hanya buka maghrib gitu. Bukanya pun nasi putih. Saking ingin sekali sembuh istri saya ini. Betapa sakitnya itu. Saya tahu. Dan itu begitu saya tanya, datanglah saya tuh di suatu rompok. Kayak semacam dibilang tagogan ya. Sebilang rompok itu rumah yang terbuka gitu. Kanan kirinya hanya ada tembokan kecil. Itu juga sama geribik gitu. Itu saya sama keponakan duduk di situ. Disuguhkan makan minum.
untuk membuka puasa dan itu. Ini jangan lupa katanya. Nanti setiap mau maghrib biasanya di sini itu didatangin sama harimau. Dan jangan pernah takut. Diam aja, jangan pernah menantang ataupun apa. Diam saja. Gitu. Oh, saya ini benarkah gitu. Apa iya sih gitu. Saya lebih berpikir secara logis, karena tujuan saya tidak mau mencari ilmu ataupun apa. Tidak ada saya tujuan begitu itu. Itu benar sekali itu adanya. Pas mau maghrib 5:30 lebih itu segerombolan seperti harimau, 3 itu harimau jalan di samping rompok itu sambil menoleh kita tuh. Karena samping kanan samping kiri itu hutan, menoleh kita. Wah, itu saya takutnya luar biasa. Takutnya ini bukan karena itu dia itu goib atau bukan. Yang saya lihat itu jasad, yang saya lihat itu nyata. Dan itu mungkin karena samping kita itu semua hutan. Wah, ini benar-benar harimau, benar gitu. Dan saya terpaku diam, ponakan saya sampai terkencing-kencing sampai saking takutnya. Di samping dingin kan takut di situ. Kita dari situ mulai lega. Alhamdulillah dia nggak makan kita, dia ini nggak nerkam kita. Itu belum sadar bahwa halnya si harimau tersebut adalah harimau jadi-jadian. Yang konon di samping rompok tersebut ini ada suatu pesugihan yang bilangnya itu siapapun yang mau mencari ilmu, siapapun yang mencari sugi nanti datang ke sini dan pulang ke sini itu menjadi harimau gitu. Nah, itu saya biarlah itu kata Nyi Enda pun biar itu sosok jadi-jadian. Saya lanjut, ada orang nenek-nenek tua itu. Ada nenek-nenek tua itu dia datang membawa kayu. Itu maghrib nih. Membawa kayu itu bilang itu, "Nak, sini bantu saya bawakan kayu ini." Dah dari bawakan kayu ini kok saya aneh, ini kok nenek-nenek tua. Itu harusnya kayak gini udah nggak ada di hutan lah. Nah itu saya mulai merasakan ini hal aneh, ini bukan nenek gitu, ini bukan orang ataupun cuman saya abaikan karena saya bertujuan lain, ingin sekali mendapatkan petunjuk untuk menyembuhkan istri gitu. Itu benar-benar yang saya rasakan dari naluri sampai rasa secara jasmania pun itu bukan nenek-nenek asli gitu. Cuman saya tetap bantu, tetap saya berpikir positif bahwasanya ini nenek-nenek biasa. Bantulah saya ini membawakan kayunya. Mau dibawa kemana, Nek? Terus aja ikut saya katanya. Teruslah saya itu ikut dia. Saya di depan sambil ucap sambil nanya gitu, sambil nanya. Nek, kalau di sini tempatnya sebenarnya ini bukan sih kalau saya mau ketemu juru kunci ketujuh gitu. Ya muhun atuh gitu. Gitu. Udah aja yang kuat aja bilangnya gitu. Yang kuat aja. Pas begitu saya nengok ke belakang nggak ada si nenek-nenek tersebut itu. Nenek bongkok bawa kayu di punggungnya sama di ininya. Nah saya bawa yang di tangannya itu. Nah begitu lihat gak ada, nyatakan benar dalam hati ini. Oh benar kan ini bukan manusia. Tuh kalah. Tuh di situ sudah saya tuh nggak punya rasa, bukan rasa jadi udah kadung lah, takutnya sudah saking luar biasanya jadi wah biarkan saja gitu. Begitu saya naruh kayunya di situ loh, Pak ada keris. Namanya itu keris patrem kecil segini. Keris patrem itu keris Brata Raja dibilangnya itu. Tangguhnya itu yang bikin aneh. Itu kan era Pajajaran. Tangguh mungkin kalau dilihat orang-orang keris atau silsilah keris atau filosofi dari kerisnya itu. Di situ kan tangguh Pajajaran. Ini kerisnya patrem itu tangguhnya ini tangguh Mataram. Itu saya ambil aja itu keris. Saya taruh aja di sini di pinggang saya taruh. Saya tengok-tengok ini, subhanallah ini keris benar-benar luar biasanya ini. Saya ini banyak sekali keris di rumah, cuman saya belum pernah menemui keris seperti tersebut, seperti itu. Jadi tengahnya itu ada kinata, di bilah kerisnya itu di tengahnya itu ada kinata. Kinata itu seperti polesan yang dari emas, gitu. Itu kinata. Dari paksinya dari kinata benar-benar ngeset dan rapih semuanya. Dan ada intannya. Intannya itu di samping, namanya itu kalau orang keris bilang gonjo. Itu gonjonya tersebut semuanya intan.
Dari situ, tapi saya berpikir, wah lah, bodo amat. Ini keris memang mungkin petunjuknya, ya saya bawa aja lah. Barangkali itu hantu atau boneka, bodo amat. Gak akan mereka itu memakan saya selagi kita punya tujuan baik gitu. Saya punya pikiran begitu di hati. Baliklah saya ini mencari jalan untuk ketemu sama keponakan saya di Rompok itu. Keponakan saya ini seperti orang bingung, dari mana aja gitu. Jadi, tadi kan saya bantuin nenek-nenek ini. Bantuin nenek-nenek kan bawa kayu, kamu pun tahu kali. Malah dia itu kayak tunduk dan menutup diri. Lah wong tadi sendirian kok bawa kayunya, kayu yang di bawah rompok ini bawa langsung bawa ke situ katanya. Subhanallah, tapi kamu diam aja, udah cukup tahu, diam aja. Dari situ mulailah jam 8:30 malam itu. 8:30 malam itu saya selonjoran sama keponakan ini. Sepertinya ada sesuatu yang menarik saya. Ada sesuatu yang menarik saya ini. Kamu datang ke situ gitu. Seperti begitu. Datang ke situ. Itu naluri mungkin. Lebih tepatnya itu naluri supaya agar saya itu datang ke situ. Datanglah saya itu ke situ. Dan saya lihat itu ada perempuan cantik. Saya pun tahu itu apa. Namun saya waktu itu di kala itu saya nggak ngerti apa. Cuman wanita tersebut bilang, kamu mau harta nggak? Loh, saya di sini Nyai, saya mau mencari sesuatu yang bisa menyembuhkan istri saya. Karena mungkin di akal sehat itu harus dengan cara materi untuk menyembuhkan istri saya tuh. Bahkan dari pihak Hasan Sadikin kan divonisnya 3 bulan gitu. Kalau tidak cepat itu lewat gitu. Diperlukan biaya berapa itu? 40 juta waktu itu. 40 juta. 40 juta. Waktu itu saya belum punya gitu. Ini murni medis ya? Murni medis ini. Saya di situ tuh berpikiran bahwasannya nonsen, gak mungkin kalau saya ini punya uang segitu untuk bisa mengangkat sakitnya. Dari situ saya ini ketemu sama Nyai itu, dia bilang, kamu mau kaya enggak? Enggak Nyai, saya ini mau nyari petunjuk, nyari sesuatu yang bisa menyembuhkan istri saya. Bener kamu nggak mau, tengoklah samping kamu gitu. Itu tapi bahasanya itu bahasa Sunda, bahasa Sunda itu. Saya tengok samping saya, itu seperti kayak emas, itu umbagannya pun seperti tangga gininya pun yang tadinya itu nggak ada. Itu saya ini berdiri itu di atas tangga, seperti di atas tangga. Tangganya pun kayak terbuat dari emas gitu. Semua terangnya kuning. Padahal itu gelap gulita. Yang terang itu hanya rompok yang saya dudukin itu sama keponakan, sama Nyi Endah itu, petunjuk dari juru kunci ke-6 itu. Itu di situ saya ini menolak. Enggak Karena waktu itu saya berpikir, mungkin berpikiran panjang, entah saya ini dituntun sesuatu, entah bagaimana, saya pun tidak mengerti. Saya bilang bahwasanya saya nggak mencari ini Nyai, saya mencari sesuatu yang bisa menyembuhkan istri saya. Kamu sudah 3 kali menolak saya. Si Nyai tersebut itu ketawa. Setelah ketawa itu berubah, lidahnya menjulur, ininya naik ke atas. Menyeramkan sekali. Dan itu saya bilang, kok berubah begini? Apa maksudnya kamu gitu? Itu bukan saya saking beraninya, bukan. Saking saya sudah seperti putus asa, kok saya ditemukannya terus-terusan begini gitu. Jadi saya sudah kadung lah takutnya, jadi sudahlah. Apa maksudnya Nyai ini? Saya sudah menolak, saya tidak mau. Ya sudah kalau begitu. Kamu tidak takut saya tak? Tidak takut. Saya bilang itu. Saya lebih takut sesuatu yang menciptakan saya, Tuhan saya itu, Allah saya. Itu yang saya takutkan. Kalau sama Nyai saya nggak takut. Itu ngomong demikian itu, dalam hati sudah bergetar sekali saya. Wah, sudah sangat takut sebenarnya. Dari situ ya sudah, kamu baliklah ke sana. Baliklah. Tapi dia ketawa.
itu keris bisa untuk menyembuhkan istri kamu katanya. Itu dia sambil ketawa itu ke atas itu, dia lari ke atas itu sambil ketawa, wah kenceng sekali ketawa. Itu saya nih, subhanallah, saya langsung mengucap istighfar itu bahwasanya. Cuman kata-kata terakhir ini saya nih, kok ngomongnya kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu. Setelah dia naik ke atas, pulanglah ke rompok itu. Ya nggak jauh lah, sekitar 50 meter lah dari tempat rompok ini. Dari situ saya ini bercerita. Sebelum bercerita ini gini, keponakan yang menunggu saya di rompok itu, dia ngerasa kayak orang girang. Ini saya dikasih baju katanya. Loh, dikasih baju sama siapa kamu? Ini gak tahu siapa, jauh-jauh jatuh dari atas katanya. Itu rompi, saya ikut kuburkan juga itu. Itu ponakan saya kan meninggal dunia itu. Jadi saya ikut kuburkan juga karena itu bahaya lah energinya. Kebetulan ponakan saya juga suka tentang ilmu-ilmu begitu, suka gitu. Ya sudah, mungkin ini keberuntungan kamu diberikan rompi ini. Gitu. Dari situ tuh saya ini berdiam diri. Apa ya sebenarnya ini tuh harus bagaimana saya ini. Dan itu suaminya Nyi Endah itu entah penduduk entah siapa itu datang nyiapin makanan gitu. Kata Mas, kalau Mas berani sih kalau ingin bertemu sama juru kunci ketujuh, Mas jalan aja dari sini katanya lurus. Lah itu mah hutan. Tadi saya juga ke situ, cuman ketemunya tuh nenek-nenek. Oh katanya. Itu katanya konon ibunya gitu. Allah alam bisawab, saya nggak ngerti. Saya hanya bawakan kayu. Pasti Mas dapat kerisnya katanya. Saya nengok ke mukanya. Iya betul ini kerisnya. Oh itu petunjuknya. Tapi kalau tujuannya Mas kekeh mau datang ke situ, kalau biasanya juru kunci itu seperti dibisikin, Kalau sosok juru kunci dimanapun itu seperti dibisikin sama sosok yang ditunggunya, yang dijaganya itu seperti dibisikin gitu. Pada akhirnya kan dia bilang bahwa Mas Ruli kalau mau bertemu dengan juru kunci ketujuh jalanlah terus ke sana. Nanti Mas Ruli akan ketemu. Cuma saya abaikan, mungkin ini ucapan biasa saja gitu. Nah saya welah aja. Dari situ saya mau menjelang jam 11:30 itu mulailah saya ini mendekatkan diri dan saya sholat. Di situ saya sholat sunnah. Kebetulan waktu itu belum sholat isya juga kan, sholat sunnah saya itu. Dari saya yang dizikirkan itu kayak ada semacam kayak cahaya, entah itu apa. Saya anggap itu sudah biasa karena saya bertujuan nggak mencari apa enggak. Seperti ada cahaya klip gitu. Terus, datang ke sana lah gitu. Ini dalam hati ini, dari naluri mungkin ya. Seperti yang biasa saya itu kan. Oh iya, pasti saya nemuin sesuatu lagi yang tidak ini. Cuman karena saya ini berpegang teguhnya pada prinsip terusan saya ini patuh sama guru. Kalau ada sesuatu di hati yang merupakan petunjuk untuk datanglah itu. Selagi tidak meragukan, selagi tidak seperti halnya kita ini takut, punya rasa takut untuk datang itu, mending jangan gitu. Kalau misalnya nggak ragu dan itu tidak menakutkan, datangi gitu. Akhirnya dari situ menguatkan saya untuk datang kedua kali. Dari suaminya Nyi Endah ini mengucap kalau mau ketemu juru kunci ketujuh datanglah ke situ. Dari situ, dari semua ini itu petunjuk untuk mendorong saya untuk datang. Begitu datang di situ, saya ini kok nggak ketemu sama juru kunci ketujuh ini. Di belakang ini seperti gimana ya, seperti menepuk saya gitu, menepuk, terusan kagetlah saya itu, di situ ketemu sama orang yang mirip sekali dengan Mbak Surip, rambutnya gimbal, orang-orang seperti tua-tuanya seperti Mbak Surip begitu, ya, cuman gimbalnya itu
gimana ya, lebih berwibawa, lebih berkarisma. Jadi walaupun terlihat begitu tapi berwibawa, sangat berwibawa sekali. Memakaikan baju seperti selempang begini itu kayak kulit harimau gitu. Nah, itu dia membawa kotak. Membawa kotak itu hanya saja tangan kirinya ini diumpetkan gini. Dia buka pakai tangan kanan. Nah, ini simpan sama kamu. Suatu hari ini bermanfaat. Telaah, pelajarilah gitu. Bilangnya itu. Keris yang kamu pegang cukup celupkan ke minuman, ke air untuk istri kamu agar istri kamu sembuh. Dari situ saya ini berpikir, apa ini saya ini berhalusinasi ataupun apa? Namun di situ memang benar kenyataannya, dan saya diberikan sesuatu dari sosok itu, suatu kitab, Saya ambilkan kitabnya. Boleh kita lihat ya? Ya. Udah tua sekali ya? Iya. Seperti begini, Pak. Iya. Kitab ini seperti kitab ajaran. Ajaran ini tulisan Arabnya itu Arab kuno dan dicampur dengan Hono Choroko. Hono Choroko ini kan begini. Ini huruf Arab ini kita ini membacanya dari atas ke bawah ya. Dan ini bertujuan kita harus membaca begini, demikian. Kalau lihat kita dari huruf Jawinya, Jawa Kromonya atau Jawa itunya, itu terbalik. Seperti ini mengajarkan dari sosok sesuatu yang lebih tua untuk mengajarkan sosok yang lebih muda. Dan ini lebih cenderung dipahaminya kan dari sebelah sana, seperti mengajarkan gitu. Seperti mengajarkan itu, paham ya? Lawan bicaranya gitu, seperti dipahamkan gitu. Oke, Mas Ruli, ya. Ini katanya kan ada lawan bicaranya tuh, jadi ya, menghadap gitu ya? Ya. Contohnya seperti gimana begini, sih, Mas Ruli? Seperti begini, Mas. Ini kan kita membacakannya itu ke saya ya, seperti ya. Mas ada di situ nih. Betul. Ya, seperti membacakannya begini, urutannya ini begini, Mas. Kalau kita dilihat dari bahasa Jawinya, itu huruf ini berhadapan ke Mas. Oh. Gitu, berhadapan ke Mas. Jadi ini seperti sosok guru mengajarkan muridnya. Jadi didesain awalnya seperti itu. Iya. Gitu. Oke. Ini kalau dikisarin dari tahun berapa tahun nih? Entah, sebelum Masehi kayaknya. Soalnya udah dari zaman-zamannya. Udah ini banget ya. Prabu Siliwangi. Tuh. Ada covernya nggak ada ya, maksudnya nggak ada tulisan apa-apa ya. Kalau ini kan pernah dibawa ke Museum Gajah, Mas. Itu konon kertasnya pun bahan sama aja bahannya yang dibuat untuk uang 100 ribuan gitu. Oh ini tuh? Iya. Entahlah itu, teman saya itu pernah itu dari Museum Gajah. Oke, ini apa tadi yang ada putih-putihnya? Ini apa namanya, batas. Batas saya apa mengartikannya. Oh iya. Gitu, oke. Selain itu Mas, dari kitab ini kisah lainnya yang di kehidupan Mas apa kira-kira? Ada, Mas. Yang menyangkut ini gitu? Iya, menyangkut ini ada. Kira-kira apa, Mas? Ada lah, waktu itu saya menaklukkan sesuatu, Mas. Pernah itu dengan ini? Iya. Oke, nanti mungkin bisa dikisahkan ya di lain waktu. Siap. Oke. Dari sosok itu dia bilang, saya yang dicari kamu ini, gitu. Tapi dia nggak mengucap bahwasanya saya ini juru kunci ketujuh, gitu. Nggak mengucap itu. Hanya saja saya tahu namanya ini berdasarkan sesuatu lah petunjuk dari saya setelah sekarang ini saya tahu sebenarnya beliau ini siapa gitu. Dari situ begitu saya ambil kitabnya, nanti simpan aja gitu. Itu yang bikin aneh itu kita di daerah Garut, tapi dia berbahasa Jawa Wetan,
Jadi itu kan pas. Kenapa di yang waktu begawan itu bilang bahwasannya di sana ada teman saya bilangnya gitu. Apakah ini berkaitan itu? Dan saya pasti di dalam hati saya ini begini. Ini pasti berkaitan sama yang saya temuin di Dieng ini. Nah, itu keanehan. Dan kedua kali begitu saya hanya lihat sebentar, saya mencium sesuatu yang berkaitan dengan harimau dan saya lihat hanya ekornya. Berkelebat itu hanya ekornya. Oh, subhanallah ini. Cuman saya itu tetap saja menjaga etikanya agar tidak menyakiti atau gimana itu. Saya tidak membacakan lafaz-lafaz yang sekiranya bisa menyakiti gitu. Jadi ada sesuatu lafaz ataupun mantra yang dari kitab suci Al-Quran atau apa itu saya tidak bacakan. Hanya saja saya baca subhanallah atau takutnya itu menyakiti beliau karena beliau mungkin menurut saya ini beliau itu Hindu gitu. Menurut saya Hindu gitu. Dan dia tuh perginya ini saya mencium sesuatu seperti mencium sosok itu seperti yang biasa sering saya temuin itu seperti sosok harimau. Dan saya lihat hanya ekornya gitu. Dan itu sebesar kerbau gitu. Sosok ini gitu. Sebesar kerbau ini harimau itu. Cuman saya benar-benar abaikan semuanya itu. Biarlah. Ini saya senang di situ bercampur rasa takut, bercampur rasa sedih. Apa sih saya kuat sendirian di rumah sama ibu saya? Apa dia kuat menjalani malam ini gitu? Saya hanya berpikiran begitu, kuat tidak ya ini. Itu hari kedua. Begitu emang saya nggak lama di sini mas. Begitu saya turun, saya dirompok, saya bilang ke Santana ponakan saya. Itu 2:30 kalau nggak salah. Suara as-sholat itu aja itu jauh sekali. Terdengarnya walaupun kita di hutan kadang terdengar ya itu mau seperti jauh sekali suara begitu. Dan itu saya bilang ke Santana, nah besok kita pulang. Emang kenapa Om udah yang Om cari udah ketemu gitu? Udah, apa yang Om cari udah ketemu. Saya lipat itu diikat seperti ikat saya kan saya sering bawa ikat 2 gitu. Saya ikatkan, saya gendong begini kitab itu. Dan setelah itu saya bilang ke Nyi Endah, kan itu agak jauh rumahnya dari Rompok itu agak jauh. Rumah di situ itu jauh-jauh. Saya tanya, saya sudah dapat yang apa saya inginkan, boleh nggak saya pulang? Nanti katanya pulangnya ini nanti abis lohor atau sebelum lohor katanya. Oke, ya itu ya sudah. Tidurlah istirahat saya itu dan saya tuh setelah subuhnya saya tuh makan saya ini sepuasnya nih. Rasa senang dan saya sudah SMS dulu belum ada WA ya. Saya SMS ke istri ini saya sudah dapat yang sekiranya bisa membuat kamu ini sembuh. Syukur alhamdulillah. Singkat cerita saya ini datang jam 11 siang. Pulanglah saya ini Begitu pulang saya ini di suatu daerah, entahlah daerah apa itu, di suatu tempat yang konon hutan tersebut ini hutan yang sering dulu waktu zamannya Darul Islam DITI waktu zaman Pak Harto itu banyak sekali korban DITI itu dibuang di hutan itu dan angker itu. Wah saya abaikan, terobos aja terus jalan. Dan itu saya bertemu sama sosok 7 orang itu orang 7. Dia menyetop saya ini kan yang supir ini ponakan saya, saking saya nggak kuat gitu, lemas gitu ya. Tuh mas berhenti, hati-hati ya kalau lewat sana gitu. Ya saya salaman lah sama orang tersebut. Nggak taunya besar-besar tangannya mereka ini, besar-besar. Dan saya lihat sendiri yang tadinya motor saya ini normal di jalan raya itu kok berpindah lokasi loh kok. Cuman saya bener-bener gimana ya, seperti orang linglung gitu seperti orang linglung itu kita jalan aja udah. Begitu jalan itu ketemukan ada suatu tempat itu ada balongnya, ada suatu kolam seperti kolam ikan gitu. Itu jalan hanya satu alur Cuman saya ini
Ada 5 kali 6 kalinya kok muter situ lagi, situ lagi, situ lagi. Berputar-putar daerah situ aja. Di balong tersebut sebelumnya ini banyak sekali perempuan yang apa namanya, seperti orang mandi-mandian. Itu memakai selendang warna-warni itu. Hijau, kuning, banyak sekali orang mandi-mandian. Cuman saya setelah sekarang saya pahami itu siapa gitu. Pernah kan heran jadi kok iya om, kok sampai sini lagi. Iya itu makanya heran. Oh kita nanti bertanya kalau ketemu orang, kalau ketemu penduduk kita tanyakan gitu. Kita tanyakan lah di situ. Gitu. Maaf, punten saya mau nanya. Kalau tembusnya nanti ke Kuningan kemana ya? Kuningan, negara mana itu? Katanya. Loh kok negara bilangnya gitu. Cirebon, daerah Cirebon kemana itu? Apalagi katanya itu negara Cirebon, negara mana itu? Loh kok dia bilangnya negara mana lagi? Itu hampir orang tersebut yang saya tanyakan ini mungkin ya di Tatar Sunda atau di budaya Kesundaan itu nggak ada ininya, mungkin onom katanya itu. Onom ataupun apa? Iya, aris bibirnya ini nggak ada, nggak ada itu. Ya bilangnya onom gitu. Cuma saya kaget. Nasihat orang Tuhan kalau ketemu sama orang itu bukan manusia gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Setelah dari situ saya ini ngepiar, tetap aja berjalan, kamu baca ayat kursi bisa nggak bisa om. Cuman waktu ingat saya nasihatnya itu aki yang saya temukan itu curug situ. Awas hati-hati kamu menjaga kitab ini, banyak sekali poro-poro onom ataupun manusia menyukai kitab ini nantinya. Banyak sekali ingin mengambil dari kamu. Cuman entah intinya begini, kamu ini ada yang menjaga, tenang aja gitu. Dan saya nggak merasa ada yang menjaga dan apa, cuman saya itu rasakan entahlah gitu. Seperti saya waktu di Rompok di Garut pun saya seperti sering sekali melihat sosok seperti begawan yang saya temuin di Dieng itu, tapi sosoknya itu seperti cahaya, seperti sekilas gitu. Oh, apakah itu mengiringi saya atau ikut saya itu? Tapi saya tuh tidak fokus ke mereka, ke beliau itu tidak fokus. Makanya saya ini di jalan ini sambil bertanya, sambil sama ponakan ini, kamu baca Al-Ikhlas bisa nggak? Bisa. Terus lah baca Al-Ikhlas. Ya udah di motornya. Ini daerah mana nih? Ya. Saya mulai dari situ istighfar. Astagfirullahaladzim. Baru ketemu mobil di daerah itu. Baru ada mobil lewat itu baru ketemu itu, baru sadar itu. Astagfirullahaladzim. Itu kok iya ya ini masih asar kok udah gelap gitu. Cuman pas ketemu mobil itu saya seperti diterangkan. Saya videonya saya kirimkan juga mas. Ini saya kirimkan juga ke tim Malam Mencekam. Saya kirimkan videonya karena waktu di situ sadarnya saya itu, coba abadikan sama HP Om. HP Om kan lumayan bagus nih, pakai Sony Ericsson. Dulu masih bagus ya HP itu. Saya bawa itu. Saya oke. Saya abadikan lah itu. Saya abadikan. Itu udah piar padang. Hati pun alhamdulillah gitu. Ketemu jalan, ketemu teman, rekan ataupun orang yang itu saya melihat baru lihat mobil itu. Dan itu sesampainya di kolam tersebut yang tadinya saya mutar itu ada 6 kalinya. Itu kok kolamnya sepi ya? Nah, itu kolamnya kok nggak ada orang mandi lagi di situ. Alhamdulillah om, berarti itu bukan orang. Jangan kamu sebutkan itu. Kata saya jangan kamu sebutkan, diam, jangan sebutkan. Udah, jalan aja. Saya videokan dan terkena kamera tersebut itu sosok begawan lagi, Mak. Sosok yang saya temukan, yang saya fotokan, yang saya kirimkan ke tim Malam Mencekam, sosok itu terkena kamera saya, Mak. Oh, ini mungkin yang membuka jalan saya atau itu lewat begawan ini mungkin gitu. Saya berpikir terima kasih Aki, terima kasih sambil jalan itu. Wah, dari situ sudah tidak ada lagi kendala apapun. Tidak ada kendala, walaupun di kendaraan, walaupun di bangsa-bangsa gitu sudah tidak ada kendala. Walaupun itu menjelang maghrib, keluar dari daerah situ terang, sesampailah saya di Cirebon. Dari Cirebon ini saya ditelepon di jalan sebelum nyampe rumah. Ada seorang teman itu menelpon saya, Mak.
Katanya, Mas Ruli, ada, saya kan koleksi keris gitu. Keris sempana itu saya beli aja ya katanya. Itu saya janjian, makanya. Janjian itu bahwasanya keris itu mau dibeli sama teman saya. 49 juta itu. Dan saya iyakan karena saya membutuhkan gitu. Saya iyakan dan ya saya iyakan itu. Jadi tapi Mas Ruli masih di jalan, kata saya, masih di jalan. Ya udah, kalau sampai rumah kabarin ya gitu. Itu telepon di jalan itu. Begitu sampai rumah, ketemulah sama istri saya. Assalamualaikum. Mah, saya dapat petunjuknya. Ya udah aja, nanti kamu istirahat dulu gini. Enggak lah, enggak ada istirahat. Di jalan pun saya enggak capek gitu. Saya ambil keris itu, cuman ponakan saya tidur di ruangan tengah saking capeknya kali. Waktu Aki itu bilang, kalau sudah waktunya selesai semua, ada orang yang ingin berpamitan sama kamu di dalam mimpi ataupun tidak, relakan, ridokan gitu. Bilangnya gitu. Dan itu saya nggak mengerti, apa yang begini. Maksudnya apa, bertujuan begini. Tapi saya tetap saya simpan semua rahasianya di hati saya nih. Dan saya ambil sebilah keris itu dan saya bacakan doa menurut ajaran saya gitu. Saya celupkan keris itu yang sebelumnya diikat sama kain tangannya istri saya ini, Mak. Diikat. Kalau sakit itu diikat, saking itunya diikat. Keras diikatnya itu. Diikat aja. Setelah minum itu, loh, boro-boro mau dipegang gini, saking sakitnya tuh dipegang gini aja, sangat sakit, Mak. Begitu minum itu, ajaibnya entah ini semua karena berkah Allah, semua karena izinnya, sembuh. Sakitnya ini yang sangat luar biasa ini hilang, Mak. Dan hilang, dan waktu itu saya diberi petunjuknya, mungkin diberi jalan keluar, diberi jalan keluar sekiranya harus bagaimana saya ini untuk menanggapi, untuk menyikapi supaya bisa diangkat penyakitnya ini. Mungkin teman saya yang menawar keris itu semoga aja jadi gitu. Nanti kita ke Hasan Sadikin mah. Nggak berselang beberapa waktu, sejam kemudian itu datang teman saya bawa mobil Honda Jazz itu sama rekannya lagi yang lagi membutuhkan keris itu. Keris tersebut itu untuk sempana bungkem ini biasanya disukai oleh para pejabat. Dan jika dia berbicara ataupun dia ini untuk memerintah orang itu pasti bungkem dan tidak ada yang berani gitu. Dan teman saya itu datang dengan seorang pejabat dan sampai sekarang mungkin dia tahu lah, kalau lihat saya pun tahu dia. Dan itu dia bilang, Mas, wah Mas ini dari mana? Dari Garut. Baru pulang banget tak? Iya, saya bilang aja. Ya itu setengah jam kemudian. Dan itu, Mas saya sebelumnya kan nawar 49 juta katanya. Ini sama bapaknya nih yang membutuhkan. Dia memperkenalkan bahwa dirinya ini seorang pejabat. Wah, keris ini sih Mas, saya tambahkan ya. Saya beli 60 juta. Rela nggak Mas? Sangat rela Pak. Karena saya sedang membutuhkan, sangat rela sekali. Mangga, Mas Rulinya ridho, ikhlas, bawalah. Dari situ, singkat cerita, dibawalah keris tersebut sama beliau, sama teman saya dan rekannya ini, pejabat ini, bawalah cash itu, cash, semua uang ratusan dan 50-an itu cash. Besok-besoknya ini saya bilang, dan saya karena waktu itu dari rumah sakit, pihak rumah sakit kalau mau datang ke sini, kalau mau mengangkat sakitnya itu tanggal sekian, bulan sekian gitu. Ya, itu seperti dihitung, itu pas banget apa yang dibilang sama rumah sakit. Ayo kita datang mah ke rumah sakit. Dari situ kita datang ke rumah sakit yang sebelumnya itu harus kemoterapi dan begini begitu. Ini pihak rumah sakit nanya, ini diberikan obat penawar sakit apa? Kok ini tangannya nggak sakit gitu? Yang itu kan terlihat bahwasannya akarnya mungkin sampai tangan gitu. Ini sebelumnya dikasih obat penawar sakit apa katanya gitu. Itu, saya nggak pernah dok, saya nggak pernah memberikan obat sakit penawar atau apapun ke istri saya. Dan istri saya pun bilang, iya aja saya nggak minum apa-apa, tapi
nggak minum obat apa-apa, namun sakitnya sembuh gitu. Yang ini rasa sakitnya aja yang hilang. Udah stadium berapa itu kanker? Bilang waktu dari pihak rumah sakit sih itu stadium 2 gitu. Tapi udah gimana? Dibilang kronis mungkin. Namun dari pihak rumah sakit pernah saya tanda tangan untuk berobatnya ini, suruh tanda tangan. Kalaupun misalnya gagal dari pihak rumah sakit untuk mengoperasi, jangan salahkan rumah sakit, seperti begitu loh. Dan 3 bulan kalau cepat tidak diangkat atau setelah operasi 3 bulan masih sakit, itu tidak akan kuat gitu. Tidak akan kuat dan itu akan meninggal dunia gitu. Tapi saya tuh tidak percaya semuanya itu. Tidak percaya setelah semua apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan, itu tidak percaya. Dok, saya tidak percaya lah sama sekali. Ya aja semua orang juga inginnya sembuh gitu, kata dokter gitu. Ya dok. Jadi dimulailah operasi itu yang harusnya 4 jam ini menjadi 2 jam operasi. Semua heran, dokter, semua yang mengoperasi istri saya itu heran situ. Ini katanya ini terjadi keanehan. Yang dari diagnosanya harus begini begitu, harus apa namanya lah, entahlah saya tidak mengerti semuanya. Yang jelas ini kronis, kalau dioperasi pun harus 4 jam gitu, harus 4 jam lebih gitu. Itu kok mudah sekali diangkatnya, mudah sekali untuk disembuhkannya gitu. Bahkan setelah operasi selesai, mengeringnya sakitnya istri saya ini cepat sekali selesai. Di situ yang harusnya 1 minggu ini terapi supaya jangan langsung pulang, terapi dulu dan lain-lain dulu, itu 4 hari setelah operasi, 3 hari atau 4 hari itu boleh pulang, tanpa harus terapi, tanpa harus apa yang awalnya itu diagnosanya setelah operasi pun harus kemoterapi dan lain-lain, itu nggak ada. Itu nggak ada, dan itu biayanya dari mana? Itu biayanya yang saya dapatkan dari keris itu, dan itu apa namanya ya, suatu kelangkaan, suatu barokallah, sesuatu petunjuk dari Allah ataupun rezeki dari Allah yang sangat tidak terduga. Apapun yang kita inginkan, kalau sekiranya kita itu berani dan mengamalkan, dan kita ini benar-benar bertujuan untuk mendapatkan kesuksesan itu, kita harus berani, kita harus kuat, dan kita harus benar-benar fokus untuk menjalaninya. Dan itu apa yang saya dapatkan dan apa yang saya cari, itu semua ada dan saya dapatkan. Dan bertujuan untuk menyembuhkan istri pun saya di situ benar-benar saya dapatkan. Istri saya pun sekarang sembuh total, tidak ada lagi yang 3 bulan ini nanti akan meninggal kata dokter. Kalau misalnya setelah operasi pun kalau masih tidak kuat, ya sampai sekarang alhamdulillah istri saya diberikan umur panjang sama Allah. Masih sehat ya? Masih sehat dan sekarang masih bisa bekerja. Nggak timbul lagi? Nggak ada. Dan hilang, benar-benar hilang semestinya ya, seperti biasanya, seperti awal gitu. Dan setelah operasi itu selesai, pulang dari rumah sakit Budi Asta itu pulang 3 hari, 2 harinya itu di mimpi saya itu seorang aki-aki datang. Itu waktu itu sebelum saya tidurnya itu keris tersebut saya taruh di bantal. Karena gimana ya? Bukan saya hampir mendewakan, enggak. Di situ saya hanya kagum. Keris ini sebenarnya apa sih, yang menurut orang Jawa kan kalau keris ditaruh di bawah bantal itu akan dimimpii atau akan tahu energinya gitu. Dan keris patram itu saya ambil dan saya taruh di bawah bantal. Malamnya itu saya dimimpiin, saya mau pulang katanya. Mau pulang, itu seorang aki-aki, wah itu bercahaya sekali, mukanya bercahaya sekali. Dan itu bilang pas deng subuh itu saya bangun, saya langsung membuka bantal itu. Begitu membuka bantal hilang, hanya bau wanginya dan bau apa ya, aromanya yang biasa saya cium, yang biasa saya itu hanya bau itunya. Dan sampai saat sekarang pun kalau saya bau aroma itu saya bilang, Ki Buyut assalamualaikum, atau istilahnya Ki Buyut assalamualaikum, silakan datang gitu. Masih suka datang? Masih suka aroma itu datang, masih suka, sangat masih suka sekali. Apalagi saya membawa
atau membuka kitab itu pasti datang, pasti berbau gitu, pasti itu istilahnya seperti diiringi kita tuh. Saya ini Kapan terakhir datang? terakhir datang mungkin waktu tim, ya bahkan sekarang pun saya bau Bang gitu. Sedang ada mungkin. Mungkin sedang ada mungkin. Dan itu tuh siapapun orang sakti, siapapun yang bisa merasakan pasti bisa merasakan. Kalau benar-benar sakti. Karena tadi membuka itu ya. Iya, betul. Kitabnya dibuka. Betul. Itu pasti merasakan semuanya. Oke, jadi dari keputusasaan akhirnya menjadi harapan ya. Jadi harapan, Dan sembuh. jadi jalan keluar itu, dan sembuh itu. Padahal udah nggak punya uang sama sekali ya. Gak punya uang itu. Harus bagaimana saya ini gitu. Harus apakah? Belum ada BPJS waktu Belum itu ya. belum ada BPJS ataupun kartu sehat lah, gimana ya? Saya nggak mengerti begitu. Karena belum pernah dapat saya itu. Sekarang ini hanya mungkin BPJS yang anak-anak saya aja yang dimiliki gitu. Tapi godaannya juga nggak mudah Sangat itu ya. luar biasa, sangat Ditawari luar biasa. kekayaan ya. Ya, sangat luar biasa sekali godaannya. Dan itu saya tolak semuanya. Ini kekuatan cinta nih kayaknya nih. Iya, mungkin. Kekuatan sayang. Cinta apa namanya? Cinta kepada istri ya. Ya, Akhirnya diberikan jalan keluar. betul. Tentunya tetap dari Allah Subhanahu wa taala ya. Betul, Bang. Jalannya. Sampai sekarang istri berapa? 2, Bang. Jadi ini kejadiannya istri bang pertama ya. Istri yang pertama. Oke. Dan saya punya istri kedua pun diizinkan sama istri yang pertama, dan yang merestui pun istri yang pertama. Kerisnya masih ada? Kerisnya itu hilang karena itu kan waktu dimimpiin saya mau pulang. Iya. Kerisnya itu memang benar-benar tidak ada. Hanya aroma dan bau biasanya. Dan jika saya membuka itu kitab itu pasti aroma dan bau itu datang. Ada itu. Dan sekarang pun ada. Dari kitab ini apa? Ada kisah lain nggak? Ada. Pernah kitab ini diterjemahkan sama santri yang pernah dulunya saya besarkan dan ngaji di saya. Pernah. Karena dia itu sudah jadi ustadz sekarang ya. Dia terjemahkan bahasa Arab ini. Bahasa Arab ini diterjemahkan sama dia. Ini diterjemahkan bahwasanya ini menjelaskan atau menerangkan sesuatu ilmu ilmu haromah atau lebih tepatnya itu ilmu torekot, diajarkan dari sosok guru ke muridnya untuk mencari jalan yang lurus gitu. Ini banyak sekali arti-arti yang saya mengerti dan saya pahami untuk sekarang ini. Sampai Artinya ini aliran putih ya? Putih, itu aslinya ya itu aliran putih. Dan itu pernah diterjemahkan waktu itu hujan besar. Itu santri saya yang membacakan, dan konon kalau saja ada hujan besar dibacakan ini, hujan itu berhenti. Dan itu saya tidak percaya. Begitu benar dibacakan sama santri saya itu, berhentinya itu bukan hujan itu berhenti. Ah, ini mah kebetulan berhenti hujannya. Enggak, itu begitu besar itu, begitu dibacakan sesuatunya itu langsung rep hujan itu berhenti ya. Ini namanya kitab Karaselan, kitab Jawa kuno yang berada di Tatar Sunda di tanah Pasundan itu. Kitab Karaselan. Konon sih sudah langka, walam bisawab gitu. Oke. Nah, sobat Malam Mencekam, itu salah satu kisah dari Mas Ruli ya. Masih banyak kisah lainnya nih. Masih. Oke, sobat, demikian kisah dari Mas Ruli ya. Yeah. Menarik sekali kisahnya. Kita akan tunggu kisah berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.